Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku bakalan nyampein terkait teknik irigasi. Kita bisa belajar bareng buat bahan UTS. Nah, ini menjawab beberapa soal yang ada di tahun 2020 dan 2021. Nanti bisa buat belajar bareng. Perkara nanti soal di kalian bagaimana, ya semoga dengan kita bisa belajar bareng ada sedikit gambaran atau bayangan terkait kira-kira apa soal yang bakalan keluar. Nah, di bagian A tahun 2021 itu jelaskan mengapa perlu irigasi. Nah, kita sama-sama tahu bahwa irigasi itu sebenarnya adalah rekayasa teknis dalam apa? Dalam upaya penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang proses dalam bidang pertanian, produksinya. Nah, produksinya itu apa aja sih untuk produksi pertanian itu? Ya, pertama kita dimulai dari yang namanya penyiapan lahan. Di sini irigasi itu perlu. Perlu untuk apa? Untuk membantu dalam mengganti lapisan air. Kalau teman-teman masih ingat di pengerjaan tekir kalian itu ada WLR, itu penggantian lapisan air. Dan terus juga ada penjaga tanah supaya tidak mengalami kerusakan. Karena kalau tanah, terutama di sawah yang padi itu, kalau airnya berkurang, atau airnya nggak sesuai porsinya, nanti bakalan dia menjadi retak-retak dan lain-lain. Nah, makanya di sini penting untuk menjaga tanah itu. Nah, selain itu, eh, apa namanya, dalam hal di sini ketika udah nggak ada penyiapan lahan, berarti kan untuk produksi dari si padi itu atau tanaman itu adalah untuk mensuplai kebutuhan air di daerah tersebut. Tuh. Jadi, irigasi seperti itu. Nah, terus selanjutnya tentang syarat utama dibangunnya infrastruktur irigasi terkait dengan kebutuhan air irigasi. Nah, syarat utama adalah tentunya kebutuhan air tanaman di daerah tersebut lebih besar dibandingkan curah hujan efektif atau curah hujan pada suatu lahan. Makanya itu diperlukan irigasi untuk memenuhi kebutuhan airnya. Nah, itu jadi syarat utama sebenarnya untuk dibangun infrastruktur irigasi. Ada beberapa syarat lain juga yang bisa menyokong dari syarat utama tersebut, yaitu gimana desain dari infrastruktur irigasi itu. Desain meliputi bangunan utama dan juga berbagai salurannya. Nah, selanjutnya terkait jaringan irigasi. Ketika kita bangun infrastruktur irigasi yang meliputi bangunan utama dan berbagai salurannya, kita harus tahu juga jaringan irigasinya, eh, sekundernya di mana, primernya di mana, tersiernya di mana, dan mengaliri di bagian kanan itu berapa hektar, bagian kiri berapa hektar, untuk bisa mengetahui luas permukaan dan lain-lain yang dibahas di pertemuan 7 desain saluran terbuka, semacam itu. Nah, sebelum untuk masuk ke apa namanya desain lebar baba berapa dan lain-lain, kita perlu namanya debit kan. Nah, makanya debit ini juga jadi faktor lain dari syarat utama dibangunnya infrastruktur irigasi. Selain itu terkait standar mutu. Nah, standar mutu kalau misalnya kita menggunakan beton, mutu berapa yang dipakai dan lain-lain. Kalaupun kita bisa nggak menggunakan beton nih misalnya, hanya menggunakan eh, tanah atau apa gitu, ya bisa aja. Cuman kita harus memperhatikan gitu. Nah, cuman kalau standar mutu ini ya paling bagusnya ya beton tadi gitu kan. Nah, selanjutnya yang tidak kalah penting sebagai penyokong di bangunan infrastruktur itu adanya P3A atau Perkumpulan Petani Pemakai Air. Nah, di sini nanti kalau dalam beberapa buku itu harus 2/3 dari banyaknya petani yang ada di daerah yang akan dialiri irigasi. Kenapa P3 ini P3A ini wajib atau penting untuk dimasukkan? Karena yang ngejaga, yang ngelola infrastruktur irigasi di tingkat bawah, terutama tingkat tersier itu ya mereka ini. Makanya P3 ini menjadi penting gitu, menjadi salah satu aspek atau syarat bisa dibangunnya sebuah infrastruktur irigasi. Nah, selanjutnya terkait prinsip kerja pengaturan air pada jaringan irigasi pasang surut. Nah, irigasi pasang surut ini biasa juga irigasi rawa, itu biasanya di dekat-dekat pantai dan lain-lain, yang mana itu tinggi muka air ini dipengaruhi oleh gerakan pasang, sehingga budidaya padi itu menyesuaikan pola pasang. Nah, prinsip kerjanya bagaimana? Itu untuk gerakan pasang sendiri dimanfaatkan untuk pengairan, pencucian zat-zat beracun
yang terakumulasi di zona perakaran. Nah, terus nanti gerakan surutnya digunakan untuk mengeluarkan atau membuang kandungan yang tidak baik atau zat-zat yang beracun ini gitu keluar dari area tanam. Jadi dengan adanya pasang itu mencuci zat-zat beracun di perakaran, ketika ada surut yang masuk tadi keluar sehingga eh, apa namanya siklusnya bisa baik dan itulah prinsip kerja dari jaringan irigasi pasang surut. Nanti untuk lebih jelasnya ada bisa yang dibaca nanti dimasukin ke Google Drive ya buat kalian baca. Terus masuk ke perhitungan di bagian A ini tentang debit pemompaan optimum dari JAT, jaringan irigasi air tanah. Jaringan irigasi air tanah ini sebagai salah satu bentuk jaringan juga kan tadi ada jaringan irigasi permukaan, ada jaringan irigasi sprinkler, ada jaringan irigasi tetes dan lain-lain. Nah, jaringan irigasi air tanah ini juga salah satu bentuk rekayasa teknis dari jaringan irigasi gitu. Nah, biasanya justru ini yang sering kita lihat selain jaringan irigasi permukaan. Jaringan irigasi air tanah ini memanfaatkan air tanah yang dipompa gitu. Nah, di sini soalnya adalah debit pemompaan optimum itu sebesar 5 liter per detik dengan jari-jari pengaruh sepanjang 100 meter. Apabila rata-rata luas garapan petani 0,5 hektar per petani, jelaskan sistem pengelolaan sumber pada JAT tersebut supaya berkelanjutan. Nah, di sini yang perlu kita catat adalah debit optimumnya dulu berapa, 5 liter per detik. LGP-nya atau luas garapan petaninya berapa, 0,5 hektar per petani. Dan jari-jari pengaruhnya berapa, 100 meter. Nah, selanjutnya untuk kita mengetahui sistem mengelola sumber tersebut supaya berkelanjutan, kita harus menggunakan dua hal. Yang pertama terkait padi, yang kedua palawija. Karena biasanya kan pola tanam itu padi-padi palawija atau apa, pokoknya dia nggak mungkin padi semua, dia nggak mungkin palawija semua. Jadi keduanya itu harus kita pertimbangkan dan perhitungkan. Gitu. Nah, kita harus tahu SKA padi dulu, Satuan Kebutuhan Air Padi. Nah, itu dari apa namanya panduan itu diambilnya 1,125 liter per detik per hektar. Kalau padi, kalau palawija 0,5. Tuh. Berangkat dari sini kita tentukan luas daerah irigasinya. Nah, atau LAI-nya ini kita singkat aja LAI. Nah, debit optimum dibagi SKA, dapatnya 4,4 hektar luas daerah irigasi gitu. Jadi dengan debit optimum 5 liter per detik itu kalau kita gunakan untuk padi bisa luas daerahnya irigasinya itu bisa sampai 4,4 hektar. Nah, terus untuk satu sumur itu bisa untuk berapa petani? Nah, kan kita tahu tadi di sini soalnya udah jelas kan 0,5 hektar per petani. Sedangkan lahannya itu kalau satu sumur itu hanya 4,4 hektar dengan SKA padi dengan debit optimum itu ya. Makanya kita hitung pelayanan satu sumur itu luas luas daerah irigasi dibagi LGP tadi, LGP. Nah, jauhnya 8,8 atau kita bulatin ke 9 petani gitu. Terus selanjutnya eh, jarak antar sumurnya itu 2R, 2 kali 100. Jadi kalau misalnya mau dibikin sumur lagi itu jarak antar sumurnya itu 200 meter gitu. Karena kan masing-masing satu sumur aja itu jari-jari pengaruhnya sepanjang 100 meter jari-jarinya. Berarti kan kalau di sini 2R itu 200 meter, jadi ya jarak antar sumurnya itu antara A sama B terjadi karena ada luas daerah pengaruh itu gitu. Nah, makanya kalau ditanya sistem pengelolaan sumur pada JAT supaya berkelanjutan, pada padi itu adalah luas daerahnya 4,4 hektar, pelayanannya 9 petani, dan jarak antar sumurnya 200 meter gitu. Nah, kalau SK Palawija sama perhitungannya sama padi, cuman bedanya di angkanya, otomatis jadi lebih besar daerah irigasinya jadi 10 hektar, dan banyaknya petani juga makin besar jadi 20 petani. Gitu. Sedangkan jarak antar sumurnya sama, karena sama-sama daerah pengaruhnya 100 meter gitu. Nah, itu adalah jawaban dari poin 4 di bagian A.
Selanjutnya untuk bagian A juga di 2020. Jelaskan jenis dan fungsi serta tata letak bangunan air pada bangunan utama jaringan irigasi. Nah, ini ada banyak, nanti bisa sembari baca sendiri ya. Ada bendung, pembilas, pengambilan, kantong lumpur, perkuatan sungai hulu dan hilir. Kalau bendung ya kita sama-sama tahu bahwasanya dia berfungsi untuk eh, menaikkan menaikkan muka air. Kalau bendungan itu adalah untuk menampung air. Bendungan itu sama waduk itu sama. Ya, dan lain-lain kita dibaca sendiri ya. Terus untuk tata letak bangunan air pada bangunan utama jaringan irigasi permukaan ini seperti ini, di mana kantong lumpur itu ada di bagian sini, pengambilan di sini, pembilas di sini, bendungnya di sini nih untuk menaikkan elevasi tadi, terus perkuatan sungai hulu, nah biar nggak ada erosi, terus ada perkuatan sungai hulu dan lain-lain. Nah, seperti itu untuk jenis dan fungsi serta tata letak bangunan air. Nanti sembari dipahami dan dibaca ya. Selanjutnya untuk ini diketahui luas suatu daerah irigasi 5.000 hektar, luas blok sekunder 500 hektar, dan luas petak tersier 100 hektar. Tentukan debit rencana saluran primer, sekunder, dan tersier. Nah, pola tanam yang diterapkan yaitu padi-padi palawija. Nah, kita catat dulu nih, luas tersier berapa? 100 hektar. Luas sekunder berapa? 500 hektar. Berarti luas primernya berapa? Tinggal dikurangi. Ya kan? Tinggal dikurangi jadi 4.400 hektar. Nah, terus yang perlu kita catat lagi adalah terkait efisiensi irigasi, karena kita mau menentukan debit rencana. Nah, efisiensi irigasi berdasarkan ini dari Pak Pras dan juga beberapa jurnal, itu primer itu 90% efisiensinya, sekunder 90%, tersier 80%. Secara keseluruhan, efisiensi irigasi dari mulai kebutuhan air total di sawah sampai ke pengambilan air di intake itu adalah 65%. Begitu. Nah, karena ditanyanya adalah debit rencana padi-padi palawija, maka kita harus menghitung debit rencana di padi dan juga di palawija gitu. Nah, untuk padi sendiri SKA-nya sama 1,125. Nah, terus kita cari di saluran tersier. Nah, saluran tersier gimana? Itu eh, 1 bagi ET. Nah, 1 bagi ET efisiensi tersier itu kan. Nah, terus dapat segini efisiensinya. Apa namanya? Di saluran tersier ini. Nah, terus debit rencananya tinggal dikali ini dikalikan sama banyaknya luasan hektar yang ada di saluran tersier. Jadi sehingga debit rencananya itu 125 liter per detik. Kalau ini tadi kan masih per hektar. Ini udah dikali luasan hektarnya jadi udah hilang hektarnya jadi 125. Kalau sekunder sama konsepnya, tinggal kan gini, kalau di saluran tersier kita apa namanya menggunakannya satuan. Nah, untuk ke apa namanya ke sekunder berarti kita tinggal hasil 1,25 ini dimasukkan ke sini. 1,25 dibagi 90%, jadi 1,38 liter berarti per hektar gitu. Karena kan kecepatannya harus bukan kecepatan, banyaknya itu harus makin besar kan. Makanya jadinya dipakainya dari yang sini, bukan yang satu seperti ini gitu. Nah, terus selanjutnya untuk saluran primer. Saluran primer berarti menggunakan 1,38. 1,38 didapat segini. Nah, tapi rencana di saluran primer adalah sebesar ini. Itu. Nah, berarti kita udah tahu debit rencana untuk padi. Terus selanjutnya untuk palawija, ya sama konsepnya, tinggal SKA-nya ini dirubah jadi dari sini 0,5. Nah, di sini nanti sembari dikoreksi aja ya. Ini bisa jadi 1,125 dimasukin ke sini. Gitu. Nanti pasti berubah angka-angkanya. Kalau ini kan 0,5, 0,5 dibagi di sini 80%, di sini 90%, di sini 90%. Nah, 0,5 hasilnya 0,625, 0,625 naik ke sini sekunder, di sini 0,69, 0,9 naik ke sini ke primer. Dapatkan debit rencana di saluran primer sebesar segini 3344 liter per detik. Jadi untuk mengetahui debit rencana
dengan pola tanam padi-padi palawija adalah segini, gitu. Nah, jadi di ketika padi, debit rencananya di primer itu sebesar ini, kalau di palawija sebesar ini, hampir setengahnya kan, lebih kecil palawija itu, gitu.